Radio Angkatan Darat Israel, Minggu, tanggal 22 Februari tahun 2026, melaporkan kalau Israel telah memberitahu Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump bahwa mereka tidak akan membayar uang iuran kepada Dewan Perdamaian Gaza. Trump diketahui merupakan pemimpin sekaligus inisiator Dewan Perdamaian, di mana Indonesia juga tergabung di dalamnya. Stasiun radio tersebut melaporkan, Israel secara resmi mengumumkan penolakannya untuk memberikan kontribusi finansial kepada Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump. Washington setuju untuk membebaskannya dari pembayaran apapun, tidak seperti negara anggota lainnya seperti Qatar dan UEA, yang menjanjikan lebih dari $2 miliar, kata laporan tersebut dilansir Haberny, Senin, tanggal 23 Februari tahun 2026. Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze'ev Elkin, menegaskan dalam pernyataan media, tidak ada pembenaran untuk membayar uang setelah kami diserang, maupun untuk mendanai rekonstruksi Gaza. Dia juga menegaskan keputusan tersebut meredakan keberatan Menteri Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich mengenai keanggotaan Israel bersama Turki dan Qatar di Dewan Perdamaian. Sejauh ini, Dewan tersebut telah mengumpulkan sekitar $5 miliar AS dari para anggotanya, sementara negosiasi terus berlanjut mengenai komitmen dari negara-negara lain sekitar $1 miliar AS, sekitar 17 rupiah triliun, masing-masing. 3 negara kaya Timur Tengah telah menyumbang 84 rupiah triliun. Jika Israel menolak, sejumlah negara kaya di Timur Tengah justru sudah menyumbangkan iuran ke Dewan Perdamaian. Sebagai tahap awal, Trump mengatakan negara-negara anggota Dewan Perdamaian telah menyumbang lebih dari $5 miliar, sekitar 84 triliun rupiah, untuk rekonstruksi dan upaya kemanusiaan di Gaza, Palestina. Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Minggu, tanggal 15 Februari tahun 2026, waktu AS, Trump menulis bahwa negara-negara anggota juga akan mengerahkan ribuan personel militernya untuk stabilisasi di Gaza. Yang sangat penting, Hamas harus menjunjung tinggi komitmennya terhadap demilitarisasi penuh dan segera, kata Trump. Trump akan bertemu dengan negara anggota Dewan Perdamaian pada Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026 pekan ini. Pertemuan perdana kelompok Dewan Perdamaian akan berlangsung di Institut Perdamaian Donald J. Trump, yang baru-baru ini diganti namanya oleh Departemen Luar Negeri AS. Delegasi dari lebih dari 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, diharapkan hadir. Presiden Prabowo Subianto telah berangkat dari Jakarta tadi pagi menuju AS untuk menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian itu. Sejumlah negara Timur Tengah termasuk Turki, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Israel bergabung dalam kelompok itu. Sumbangan awal 84 triliun rupiah. Para anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar $1 miliar untuk bergabung. Sumber Times of Israel menyebutkan 3 negara kaya di Timur Tengah telah memberi uang muka dengan total sekitar $5 miliar, sekitar 84 triliun rupiah. 3 negara yang memberikan donasi itu adalah Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait masing-masing sekitar $1,25 miliar. New York Times melaporkan bahwa AS juga berencana untuk memberikan donasi serupa. Trump meluncurkan Dewan Perdamaian di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada bulan Januari. Beberapa negara, termasuk Kroasia, Prancis, Italia, Selandia Baru, dan Norwegia, menolak untuk bergabung. Pembentukan dewan tersebut didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 590 warga Palestina telah tewas oleh pasukan Israel di wilayah tersebut sejak gencatan senjata dimulai. Israel mengatakan 4 tentaranya telah tewas oleh militan Palestina dalam periode yang sama. Indonesia akan menyiapkan sekitar 8.000 tentara dikirim ke Gaza. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa peran Indonesia di Gaza akan bersifat kemanusiaan semata. Kontribusi Indonesia akan berfokus pada perlindungan warga sipil,
layanan medis, dan rekonstruksi. Pasukan Indonesia tidak akan ikut serta dalam operasi tempur atau tindakan apapun yang dapat menyebabkan konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata, sehingga kecil kemungkinan negara ini akan memainkan peran penting dalam upaya untuk membuat Hamas melucuti senjata. Demikian tulis Times of Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.